Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap pimpinan dan sivitas akademika Politeknik Negeri Madura, Senat Politeknik Negeri Madura. Yang kami hormati Bapak Bupati Sampang atau yang mewakili beserta jajaran, segenap tokoh masyarakat, perwakilan instansi-instansi pemerintah, dan TNI Polri yang hadir, serta segenap mahasiswa, mahasiswi dari Politeknik Negeri Madura yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan orasi ilmiah pada acara pagi hari ini di Politeknik Negeri Madura secara daring. Tentunya tidak mengurangi semangat kita bersama bahwasanya keberkembangan dari Poltera ini akan menjadi salah satu tolok ukur dari masa depan Madura. Madura tentunya diharapkan bisa menjadi sebuah daerah ya, termasuk tentunya keseluruhan. Artinya dari mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke Sumeneb akan berkembang menjadi daerah yang mampu mencetak sumber daya manusia masa depan yang kompeten dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan ini, tentunya kita berharap bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 tidak terjadi penurunan semangat ataupun penurunan kualitas dari proses pendidikan yang tinggi yang berlangsung di Poltera. Dengan adanya teknologi, banyak cara untuk kita bisa mencari solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita di tengah keterbatasan-keterbatasan yang harus kita tempuh karena adanya pandemi COVID-19. Program-program studi di Poltera seperti program teknik listrik industri, teknik mesin alat berat, teknik bangunan kapal, juga hingga ke keperawatan, ini kesemuanya dan jurusan-jurusan lainnya merupakan jurusan yang memiliki potensi sangat besar di masa depan. Tantangan utamanya adalah apakah kemudian kompetensi dan karakter dari lulusan-lulusan Poltera akan mampu kemudian bersaing di dunia kerja nantinya. Kami meyakini insya Allah memenuhi. Dan tentunya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa menjaga agar kondisi perekonomian di Jawa Timur bisa tumbuh dengan baik, sehingga membuka peluang-peluang kerja bagi lulusan-lulusan dari Poltera. Untuk kesempatan ini kami telah menyiapkan paparan yang mohon bisa ditampilkan. Baik. Jadi Poltera kuat menguatkan Indonesia. Izinkan kami mengutip sebuah tulisan Presiden Republik Indonesia pada saat menanamkan sebuah kapsul waktu atau time capsule di Merauke. Ini adalah time capsule yang diharapkan kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian akan dibuka oleh generasi penerus kita. Jadi yang pertama, yang paling tinggi ditempatkan Presiden adalah sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di Indonesia. Jadi keunggulan kita haruslah keunggulan SDM-nya, keunggulan manusianya. Namun demikian, keunggulan ini juga harus didukung di poin kedua oleh pluralisme berbudaya religius dan menjunjung tinggi nilai etika. Jadi karakternya harus karakter yang berbudi pekerti luhur, religius, dan tentunya di poin ketiga bagaimana Indonesia bisa menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Lanjut. Saat ini indeks pembangunan manusia di Jawa Timur masih berada di papan tengah. Artinya kita masih punya PR yang besar karena harusnya Jawa Timur adalah daerah yang IPM-nya tinggi. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, masih ada tugas besar bagi kita semua untuk bisa menggenjot nilai indeks pembangunan manusia di Madura. Salah satunya adalah kaitannya dengan angka pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Inilah yang kita harapkan agar kemudian
kita bisa mendorong indeks pembangunan manusia di Madura lebih meningkat lagi. Maka kami bangga bahwasanya Poltera menjadi pilihan pendidikan tinggi yang bukan saja meningkatkan IPM, tetapi juga membantu meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jurusan-jurusannya dikaitkan dengan sains dan teknologi yang memang kita butuhkan sekali hari ini. Lanjut. Indonesia sendiri secara keseluruhan peringkat 6 di ASEAN dan peringkat 111 dari 189 negara di dunia. Inilah sebabnya kalau Indonesia mau maju, kita harus bisa meningkatkan Human Development Index kita, terutamanya dalam kaitan dengan lama sekolah. Lanjut. Dari sisi kemampuan kita dalam literasi, matematika dan sains, kita peringkat ke-6 dari bawah. Ini adalah realita pahit yang harus kita sikapi bersama-sama. Apa itu PISA? PISA adalah sebuah tes terstandarisasi yang dilakukan untuk menguji kemampuan dasar siswa-siswi di dunia. Dalam literasi artinya bukan buta huruf atau tidak buta huruf, tetapi bisa nggak kemudian mencerna kalimat-kalimat yang kompleks, yang rumit, dan kemudian bisa mencerna tentunya analisa-analisa yang cukup tinggi. Matematika dan sains. Kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah angkanya masih kalah dengan Thailand, ya, dan ini tentunya menjadi tolok ukur kita, bahkan di bawah rata-rata. Nah, oleh karena itu kita benar-benar perlu untuk kemudian menjaga upaya-upaya kita supaya kita bisa meningkatkan. Karena saat ini kami memahami Kementerian Pendidikan ingin telah menghilangkan ujian nasional, tetapi akan tetap melakukan sebuah tes yang fokusnya kepada 3 hal ini. Jadi dikaitkan dengan PISA, literasi, matematika, dan sains, tidak dilakukan di penghujung studi tetapi di tengah-tengah. Sebagai upaya untuk memberi tolok ukur bagaimana sebenarnya kompetensi kita dibandingkan negara lain di dunia. Dan ini kemudian bisa memberikan kita gambaran untuk sisa 1 atau 1,5 tahun pendidikan menengah atas atau pendidikan menengah pertama, ya, SMP, bagaimana kemudian tolok ukur capaian dari siswa-siswi kita. Lanjut. Nah, visi kita untuk Indonesia di 2045, nomor 1 sekali lagi SDM dan IPTEK. Saya ingin berikan gambaran, jumlah penduduk Madura kurang lebih mungkin 4 juta, sedangkan seluruh Jawa Timur sekitar 40 juta. Dengan luas wilayah, ya, kalau kita rata-rata satu wilayah Madura ini 1000 km persegi sekitar 4.000, atau seluruh Jawa Timur termasuk Madura 48.000 km persegi. Ini adalah kepadatan yang sangat tinggi sehingga kita tidak bisa kemudian mengasumsikan sumber daya alam kita bisa menopang keseluruhan kebutuhan lapangan kerja kita. Kita harus bisa semakin mewujudkan inovasi-inovasi yang menciptakan nilai-nilai ekonomi. Nah, disinilah ilmu pengetahuan dibutuhkan. Sebagai contoh mungkin kalau kita memproduksi meja, jumlah kayunya bisa saja sama. Tetapi kalau mejanya diproduksi dengan lebih baik, harganya bisa jauh lebih tinggi daripada meja yang diproduksi dengan standar yang lebih rendah. Padahal jumlah kayu yang dikonsumsi sama. Begitu pula kalau misalnya dipadukan dengan teknologi-teknologi yang bisa meminimalisir penggunaan kayu. Gadget atau handphone ini mungkin tidak banyak menyerap sumber daya alam, ya, tetapi nilainya tinggi karena komponen apa yang terbesar di sini bukan komponen materialnya, tetapi justru komponen teknologinya. Sehingga komponen teknologi akan membuat sumber daya alam yang sama menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Nah, jangan sampai kemudian sektor-sektor ekonomi yang seperti itu justru didominasi oleh negara lain. Itu harus kita miliki. Maka Politeknik menjadi salah satu pilar karena penguasaan teknologi tentunya menjadi fokus. Namun demikian saya ingin sedikit menyampaikan bahwa fokus dari Politeknik adalah ilmu terapan. Artinya menjadi jembatan sebagai sebuah lembaga pendidikan vokasi, lulusannya didesain untuk siap kerja, menerapkan aplikasi-aplikasi teknologi yang ada. Fokusnya adalah penerapan, keterampilan, tetapi pada tataran yang lebih tinggi, di atas SMK. Tapi
Jangan sampai kemudian kita mengasumsikan bahwa apa yang kita pelajari akan cukup sebagai bekal kita untuk sepanjang masa. Karena teknologi terus berkembang, teknologi terus meningkat, dan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengupgrade atau meningkatkan kompetensi kita dari waktu ke waktu, maka ilmu yang kita miliki bisa usang, keterampilan yang kita miliki bisa usang. Maka kami berharap betul bahwa lulusan politeknik tidak hanya kemudian terpaku kepada keterampilan yang dipelajari selama 3 tahun misalnya di politeknik untuk mendapatkan D3, tetapi bagaimana kemudian memiliki antusiasme, curiosity, atau rasa penasaran dalam tanda kutip terhadap perkembangan-perkembangan di bidangnya. Bagaimana teknologi-teknologi yang berkaitan dengan misalnya alat berat, apakah sudah mulai seperti mobil, tidak lagi kemudian mobil itu terpisah dari sistem electrical, mekatronik, bahkan electronic control unit dan komputerisasi semakin menggerakkan ke sana. Apalagi kalau arahnya ke depan adalah kendaraan listrik, maka kita harus bisa kemudian memahami bagaimana perbedaan-perbedaan yang mendasar antara tenaga penggerak listrik dengan tenaga penggerak motor biasa. Ini kemudian sangat penting untuk bisa kita tanamkan di dalam karakter dari lulusan, bagaimana untuk terus melakukan perkembangan, ya. Nah, maka negara juga berupaya untuk memberikan ruang, kesempatan bagi lulusan-lulusan, apakah itu SMK atau bahkan perguruan tinggi, untuk secara periodik. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagi lulusan yang bergerak, itu kami menyarankan untuk bergabung ke dalam sebuah asosiasi profesi. Karena asosiasi profesi ini banyak yang sudah didasari undang-undang, seperti kalau teknik listrik industri, ada Persatuan Insinyur Indonesia. Teknik mesin alat berat ada Persatuan Insinyur Indonesia, bahkan teknik bangunan kapal juga. Ya, untuk keperawatan tentu ada lagi asosiasinya, ada kompetensinya. Maka menggabungkan antara kerja, pengalaman kerja dengan juga melakukan upaya peningkatan kompetensi. Bahkan dokter pun harus memiliki skor atau kredit point dari mengikuti seminar-seminar yang memberikan mereka pemahaman terhadap teknologi dan perkembangan terbaru di bidangnya. Kalau mengikuti asosiasi, ada jenjang yang sudah dirunut, ada jenjang yang sudah dibuat untuk kemudian bisa melakukan pengembangan karir tadi. Ya, jadi kami menyarankan demikian. Bagaimana kemudian bagi teknik mungkin bisa berkonsultasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia misalnya, untuk bisa memahami jenjang-jenjang untuk peningkatan kompetensi. Walaupun tentunya insinyur tentunya memiliki standarisasi S1, tetapi kami memandang ada ruang untuk sinergi antara PII dengan lulusan-lulusan D3 bidang keteknikan. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kita sadar betul tiap kali terjadi gejolak ekonomi, maka biasanya harga bahan bakar itu akan turun, batu bara, minyak, gas, sehingga kita kemudian mengesampingkan pentingnya pengembangan energi terbarukan. Kedepannya kita melihat bahwa kebutuhan manusia ditopang oleh dua hal utama, yaitu pangan dan energi. Energi bisa melakukan apa saja, bisa merubah air laut menjadi air yang kita bisa minum. Energi bisa tentunya menolong kita dalam berbagai macam hal. Bahkan mengubah sesuatu yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan, tentunya harus halal, ya, dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan menggunakan energi, maka kita harus menjadi yang terdepan dalam menerapkan energi terbarukan. Karena apa? Karena energi terbarukan ini memang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga kita harus mengantisipasi bagaimana kemudian daya saing energi ini bisa menjadi pilar bagi pembangunan. Keterbatasan sumber daya alam bisakah kita sikapi dengan dua upaya? Energi yang lebih berkelanjutan, yang lebih kompetitif dari sisi biaya, tetapi juga upaya konservasi energi. Jadi bagaimana konsumsi energi ini bisa lebih kecil untuk mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih besar. Inilah upaya-upaya yang perlu kita dorong. Lalu pemerataan pembangunan, termasuk Madura. Bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa masyarakat di Madura bisa menyicipi, merasakan kemajuan pembangunan. Nah, inilah sebabnya di dalam Peraturan Presiden 80 tahun 2019, kita menyampaikan bahwa pengembangan megapolitan Surabaya sebagai penggerak seperempat ekonomi Jawa Timur untuk Surabayanya saja,
ini harus membawa dampak positif dengan adanya Suramadu ke Madura. Dan kita sampaikan bukan hanya kepada Bangkalan, tetapi Madura dan Kepulauan. Artinya juga Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb harus ikut merasakan. Inilah sebabnya kemudian perbaikan infrastruktur konektivitas Suramadu dengan wilayah-wilayah di Madura harus menjadi prioritas. Kemudian ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Lanjut. Nah, apa sasarannya? Kita bisa lihat bahwa rata-rata lama sekolah kita harus meningkat. Saat ini masih di sekitar 10 tahun, harus menjadi 12 tahun, 6 tahun lagi. Perguruan tinggi yang saat ini baru 35% harus menjadi 50%, 6 tahun lagi. 50% penduduk usia kerja saat ini itu adalah lulusan SMA sederajat. Artinya setengahnya lagi adalah justru lulusan di bawah SMA. Ini harus meningkat menjadi 70%, 6 tahun lagi. Kualitas guru dan dosen harus meningkat, harus lebih banyak PhD atau doktor, dan penelitian-penelitian yang terpublikasi, artinya teruji secara ilmiah melalui jurnal-jurnal terakreditasi harus meningkat. Dan pada akhirnya kita ingin bahkan meningkat di 10 tahun lagi sampai menjadi 60% dan 90% penduduk usia kerja lulusan SMA atau lebih. Lanjut. Nah, untuk itu bagaimana kemudian kita juga melihat bahwa sarjana teknik masih sangat sedikit. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari yang lulusan teknik yang tetap bekerja sebagai insinyur profesional jauh lebih kecil. Dari 750.000 insinyur, yang menjadi insinyur profesional hanya 9.000 ya di Indonesia. Kita bandingkan dengan Malaysia, itu ada 3.375 ya. Jumlah insinyur ada 11.170 insinyur profesional ya gitu. Kemudian di Thailand lebih banyak lagi insinyur profesional. Filipina juga punya lebih banyak. Pengecualian mungkin Singapura karena dia adalah negara yang juga sangat mengutamakan jasa dan perdagangan. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa kalau kita membandingkan dengan Filipina, Thailand dan Malaysia, maka jumlah insinyur profesional kita masih sangat terbatas. Nah, inilah sebabnya kita harus benar-benar menjaga istiqomah. Jadi lulusan-lulusan ini harus bisa bergerak di bidangnya. Salah satu program yang kita coba untuk membangkitkan semangat teknologi adalah Belanova, belanja inovasi. Teknologi-teknologi yang bermanfaat di masyarakat, ini tidak kemudian harus inovator tersebut berjibaku sendirian untuk bisa membuat produknya layak jual. Kita akan beri kepada teknologi-teknologi terpilih, inovasi-inovasi terpilih, akan didukung, akan dibeli ya produknya. Bukan inovasinya dibeli, tapi produknya dibeli oleh pemerintah, dan diharapkan bahwa pembelian tersebut menjadi dua modal. Satu, modal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap inovasi tersebut. Yang kedua, juga memberikan kesempatan bagi produk tersebut untuk disempurnakan hingga bisa mencapai standarisasi yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, inilah sebabnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan industri menjadi sangat penting. Sebagai contoh, salah satu institut teknologi di Jawa Timur saat ini mengembangkan ventilator yang sifatnya non-emergency. Artinya bukan ventilator yang digunakan kalau sudah terjadi ICU, ya, kebutuhan ICU atau emergency. Tetapi dia diberikan kepada mereka yang mengalami penurunan saturasi oksigen. Ini artinya ventilator yang lebih ringkas, sederhana, tetapi sangat bermanfaat untuk mencegah seseorang yang terkena COVID-19, kondisinya memburuk sampai membutuhkan ventilator ICU atau ventilator intensive care unit. Karena apa? Karena banyak sekali yang menggunakan ventilator ICU, tetapi karena kondisinya terlanjur buruk, mereka kemudian tidak selamat, tidak berhasil sembuh. Nah, oleh karena itu kita meningkatkan potensi kesembuhan dengan menggunakan ini, dan ternyata kolaborasinya dilakukan dengan sebuah pabrik elektronik yang biasa membuat sound system, sekarang kemudian bekerja sama membuat prototipe ventilator dari institut tersebut. Nah, inilah yang kita lakukan, pemerintah, perguruan tinggi, dan industri bekerja sama. Lanjut. Nah, dari sisi ketenaga kerjaan tentunya kita mengharapkan bahwa permintaan industri akan sesuai, ya. Artinya kita sesuaikan pelatihan kompetensi kita ke industri. Kita ingin transformasi ke industri manufaktur. Sebuah kabar yang membahagiakan bahwa saat ekonomi kita mengalami
kontraksi minus 3 sekian persen, tetapi dari triwulan 2 ke triwulan ketiga kita tumbuh hampir 6%. Dan yang lebih menggembirakan justru manufaktur tumbuh hampir 7,5%, sekitar 7,5%. Ini adalah pertumbuhan yang lebih tinggi, artinya manufaktur justru mengerek pertumbuhan kita, mendongkrak pertumbuhan kita. Ya, ini adalah sebuah tanda-tanda yang positif bahwa potensi peluang industri sudah mulai kembali bergeliat. Lanjut. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian. Tetapi yang menjadi paling inti tadi adalah bagaimana insinyur-insinyur termasuk lulusan-lulusan program vokasi keinsinyuran atau teknik ini kemudian bisa tetap istiqomah mengaplikasikan ilmunya. Karena tentunya tidak jarang juga lulusan tersebut entah karena memang kurang mencintai disiplin ilmunya atau memandang bahwa profesi lain lebih menjanjikan, lebih nyaman, lebih menghasilkan, kemudian akhirnya meninggalkan profesi-profesi tersebut. Inilah sebabnya upaya kita berkelanjutan untuk bisa meningkatkan proporsi teknologi di dalam setiap proses-proses bisnis kita. Saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan industri 4.0 semakin mendorong adanya penggunaan kecerdasan buatan untuk menggantikan peran-peran manusia. Ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita kemudian kembali kepada penguasaan teknologi, maka ini menjadi sesuatu yang sangat potensial. Karena apa? Karena fungsi-fungsi atau pekerjaan yang sifatnya administratif, clerical, ya, seperti ya pokoknya mengetik, kemudian juga mengelola hal-hal yang rutin, pembukuan, kemudian juga mungkin kalau di bank dulu ada teller yang melakukan transaksi di kantor bank atau customer service, ini sudah mulai tergantikan. Lowongan-lowongan yang banyak sekarang adalah lowongan teknologi. Kita akan semakin membutuhkan orang yang menguasai iptek karena fungsi-fungsi yang sifatnya administratif lambat laun akan dapat tergantikan oleh adanya teknologi. Sebuah artikel yang kami baca mengatakan bahwa 4 software akuntansi yang diuji, salah satunya mampu melakukan 90% fungsi dari seorang akuntan. Nah, ini adalah sebuah realita baru yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak bisa menutup diri kita, kemudian mengatakan bahwa kita akan menghambat perkembangan teknologi agar tenaga kerja kita punya tempat. Karena apa? Karena akhirnya kalau kita melawan perkembangan ini, justru kita akan tergilas di tengah globalisasi. Maka kehadiran dari lembaga pendidikan seperti Poltera akan menjadi sebuah pilar membangun pengembangan teknologi dan penerapan teknologi di garis-garis terdepan masyarakat. Kami mengucapkan selamat kepada Poltera, semoga terus berkembang ke depannya dan terus bisa bersinergi dengan jajaran pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki penguasaan iptek dan juga ekonomi yang semakin berlandaskan iptek ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.